kawan pekerja untuk mendapatkan haknya ijazahnya kembali. Cuman tadi kita sempat sebelumnya mau bikin laporan kembali terhadap kurang lebih 12 orang untuk melaporkan tentang penggelapan ijazah yang dilakukan oleh perusahaan. Ternyata tadi dipanggil oleh Pak Wamen ke sini. Dan di dalam tadi ada Pak Wamen, ada Pak Wali Kota, ada Pak Kapolres, ada staf sus Presiden di bidang tenagakerjaan, semuanya lengkap, pengawas juga lengkap, dan mengkonfirmasi, mengklarifikasi apakah benar ijazahnya masih dibawa oleh perusahaan. Semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pak Wamen, oleh Pak Kepolisian, oleh staf khusus, semuanya dibantah dan ditolak dan tidak diakui. Tidak ada satupun pernyataan yang mengakui bahwa perusahaan membawa ijazahnya anak-anak. Padahal bukti saksi sudah jelas semuanya. Karyawannya juga nggak diakui ya? Bahkan karyawannya ada tidak diakui. Bahkan kita kemarin ada tambahan bukti tadi malam Bu Diana menghubungi salah satu pekerjanya minta untuk bekerja kembali dan menanyakan ijazahnya. Itu pun telepon dan rekaman itu juga tidak diakui. Jadi artinya bahwa perusahaan ini memang perusahaan yang memang tidak patuh dan arogan. Maka saya mendesak dan mendorong pihak aparat kepolisian khususnya bagaimana segera mengamankan dan melakukan polisland terhadap TKP agar barang bukti khususnya ijazah tidak hilang atau dihilangkan. Itu penting. Kalau misalnya bahwa hari ini kemudian kita menunggu proses, maka potensi besar barang bukti akan hilang. Maka akan lebih sulit kita mengusut kasus ini. Mereka ini digaji nggak, Pak? Mereka ini digaji nggak, Pak? Teman-teman yang sekarang ini menuntut ijazah ini posisinya sudah di luar, sudah resign. Terakhir itu dapat gaji nggak? Terakhir ada yang gajinya diberikan, ada yang tidak, ada yang belum. Katanya ijazahnya juga ditebus 2 juta. Jadi kalau untuk ijazah itu sebenarnya prosedurnya di awal, kalau misalnya dia masuk itu harus naruh 2 juta. Kalau misalnya bahwa dia tidak bisa memberikan 2 juta, maka penggantinya adalah ijazah. Jadi begitu. Jadi prosesnya ada seperti itu. Nah, maka saya kembali lagi agar mengamankan ijazah teman-teman tidak hilang, saya mendorong kepada pihak kepolisian dan aparat lainnya agar segera mengamankan TKP dan mengamankan barang bukti agar ijazah tidak hilang. Itu yang paling penting dulu. Terus maka potensi dugaannya besar adalah yang bertanggung jawab adalah perorangan. Karena di sini sama sekali tidak tercatat dan tidak terdaftar sebagai badan usaha. Berarti Sentosasil ini ilegal atau gimana, Pak? Sentosasil itu kalau dicek di di PTSP itu ada 11 CV Sentosasil. Dan itu lokasinya tidak ada yang di sini. Nanti teman-teman media bisa klarifikasi ke PTSP. Di sana ada semuanya badan usaha yang namanya Sentosasil. Yang perlu diingat teman-teman media bahwa pada tahun 2023 itu Sentosasil, di situ tidak ngomong CV, tidak ngomong UD, itu memasang pengumuman di lowongan kerja Margomulyo di Facebook rekrutmen. Salah satu syarat dan ketentuannya adalah menaruh ijazah asli. Nah, maka pengusutannya harus dimulai dari situ. Siapa pemilik akun itu, siapa yang mengupload, dan ini tadi pun kita buka di sana, Diana juga tidak mengakui itu. Maka ini perlu diselidiki lebih lanjut, karena berawal dari situ. Kalau misalnya itu nanti terbukti bahwa itu akun itu milik perusahaan, berarti ada tambahan ketentuan pidana tentang penipuan. Karena dia mengajak orang agar mau bekerja sini dan faktanya adalah harus bayar. Maka masuk unsur penipuan itu. Ada banyak pasal berlapis yang bisa dikenakan. Kembali lagi saya mendorong dan meminta kepada pihak kepolisian untuk segera mengamankan TKP dan mengamankan barang bukti agar tidak hilang. Terima kasih. Menambahkan, tadi setelah Bu Diana itu menyampaikan ini sementara 2, terus sekarang datang 14. Dia menyampaikan bahwasanya nanti akan datang lagi 100, akan lagi 200. Ya kita menduga bahwa ini tidak hanya untuk 10 atau beberapa orang itu yang berkembang di media kan 31 nih. Iya. Nah, itu akan menjadi yang disampaikan tadi. Berarti kan dia mengetahui berapa banyak. Nah, kita sampaikan kepada yang merasa atau data diri atau ijazahnya ditahan di sini, ya segera bisa menghubungi kami atau bisa, kita kan kemarin buka posko nih, buka posko di Wali Kota, di Disnaker Kota Surabaya atau di Disnaker Provinsi Jawa Timur, mungkin seperti itu.